Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihah. Alhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat desa Batempat, wabil khusus Al-Ustaz Basirun selaku Ketua DKM Masjid Al-Aulia beserta seluruh jajarannya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis kuliah subuh Ahad pagi di Masjid Al-Aulia, yang semoga kita semuanya terus diberi kesehatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diberi kemudahan, diberi keistiqomahan, sehingga kita semuanya menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali dengan saya Barsowinata untuk bersama-sama belajar mengkaji bersama kitab tafsir Imam Mutawalli Sya'rawi, yang alhamdulillah minggu atau bulan yang lalu kita sudah menyampaikan kajian tentang surat At-Tin. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji surah An-Nashr atau Al-Nashr. Namun sebelum kita kaji Al-Nashr, sedikit kami review, mengingatkan kembali apa yang sudah kita sampaikan, yang kita dapatkan dari surah At-Tin, bahwasanya dalam surah At-Tin Allah ingin menekankan kita ini sudah menciptakan Allah menjadi manusia yang harus sempurna ciptaannya. Nomornya follow. Yang kita ini kata Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh karena itu Allah ingin mengenalkan kita ini adalah kreasi Allah yang terbaik, yang paling betul-betul proses dan juga betul serta berbagai efek serta unsurnya itu terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi kata Allah, walaupun kamu baik, walaupun kamu sempurna, tapi
Apabila kamu ingin agar tetap menjadi orang yang baik dengan bentukmu yang baik dan nilai pun kamu baik, maka syaratnya yang disampaikan di surah At-Tin ada dua, yaitu amanu, berimanlah dengan sesungguh-sungguhnya. Iman yang sesungguhnya artinya percaya bahwasannya Allah ada, Allah melihat, Allah mendengar, tapi tidak itu saja, tapi kita jaga diri kita dari perhatian Allah. Allah kita yakini melihat, maka jaga tangan kita dari melanggar aturan Allah. Allah mendengar semua ucapan kita, harus yakin betul, dan kita harus jaga lisan kita karena semuanya didengar oleh Allah. Wa amilus sholihat, dan syarat yang kedua agar kita tetap menjadi hamba yang mulia di mata Allah, di mata manusia, adalah dengan berbuat kebajikan. Jadilah manusia yang baik, bukan hanya baik secara ibadah vertikal kepada Allah, horizontal kepada Allah, tapi juga harus baik secara hablum minan nas. Makanya kita selalu berdoa menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Itu berarti harus husnul khotimah, hablum minallah dan minan nasnya. Jangan sampai ketika tambah tua, tambah sepuh, betul ibadahnya nambah, tapi tambah jauh dari tetangga. Itu berarti tidak husnul khotimah. Jadi walaupun kita baik secara ibadah kita, kita juga harus baik sesama kita. Itu adalah nasihat yang kita dapatkan dari surah At-Tin, yang moga-moga kita bisa laksanakan, bisa kita jadikan sebagai pengingat bahwasannya tugas kita bukan hanya ibadah saja, tapi juga harus baik secara sosial. Dan apalagi sebaliknya, bukan kita disuruh untuk baik saja secara sosial, tapi ibadahnya tidak. Makanya kita harus betul-betul baik semuanya, baik secara ibadah, baik secara sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu hadirin, kalau yang disebut dengan ibadah di dalam Al-Quran selalu mengarah kepada yang utamanya adalah kembali ke sholat. Sholat memang adalah poin utama dari seluruh ibadah. Karena sholat ini ternyata mengandung 5 unsur rukun Islam. Masya Allah. Jadi kalau sudah menekankan ibadah, penekanan pertama adalah sholat. Makanya jangan bosan-bosan kalau diingatkan tentang sholat. Kalau sudah sempurna sholatnya 5 waktu, mulai sempurnakan kualitasnya. Karena apa? Karena ternyata selain bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di majelis ini, ternyata masih banyak orang yang betul-betul melakukan pelanggaran terbesar di mata Allah. Apa? Sholat ditinggalkan. Makanya Imam Ghazali ketika bertanya kepada para muridnya, kalian tahu tidak apa yang paling ringan di dunia, tapi itu paling berat di akhirat? Murid-murid yang menjawab, yang paling ringan itu kapas, yang paling ringan itu angin. Ternyata apa kata ya Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Tapi di akhirat itu adalah yang paling berat siksaannya. Karena apa? Karena dengan sholat
kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau orang yang sudah betul-betul iman, dia akan bersyukur karena ada sholat. Bersyukur bagaimana? Diberi waktu 1 hari 5 kali bertemu dengan Allah. Makanya hadirin, Allah ketika mewajibkan zakat, Allah ketika mewajibkan puasa, itu dengan nuzulul wahyu, dengan wahyu datang kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Tapi khusus untuk sholat, Nabi Muhammad harus mendekat kepada Allah dulu. Ini sebetulnya adalah tanda buat kita, sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Rasulullah diberi contoh oleh Allah, kamu mendekat dulu ke saya kasih kewajiban sholat. Artinya sholat ini harus membuat kita lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, begitu mulianya sholat, sehingga ternyata di dalam sholat itu ada 5 rukun yang kita tahu semuanya ada dalam sholat. Masya Allah. Ini termasuk kajian di tafsir Imam Nawawi Sawawi mobil khusus tentang sholat, disebutkan bahwasanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Ternyata setiap sholat kita baca syahadat, betul tidak? Itu bukti bahwasanya rukun yang pertama ada di dalam sholat. Rukun yang ketiga, zakat. Apa Pak Kiai? Pak Ustadz, hubungannya zakat dengan sholat? Hadirin, zakat itu adalah mengeluarkan harta hasil dari kerja kita. Kita mendapatkan harta dari kerja kita lakukan dengan menggunakan waktu kita, sehingga kita bekerja dan mendapatkan uang, kemudian kita bisa zakatkan. Ternyata sholat itu selama sekian menit kita menggunakan waktu kita yang seharusnya mungkin kalau kita gunakan untuk kerja itu bisa jadi uang, tapi kita korbankan waktu kita yang 5 menit ditambah wirid 5 menit, itu ternyata kita korbankan, kita zakatkan, dan itulah nilai dari zakat yang sesungguhnya. Jadi kita mengorbankan waktu kita untuk menghadap Allah, itu adalah sebuah pengorbanan waktu yang luar biasa. Itu makna dari zakat di dalam sholat. Puasa, apa hubungannya? Saya sampaikan betapa ternyata sholat ini adalah satu-satunya amalan yang di dalamnya ada seluruh rukun. Ingin menunjukkan betapa mulianya sholat dan betapa hinanya orang yang berani meninggalkan sholat. Bagaimana puasa ada di dalam sholat? Ketika kita puasa, kita dilarang untuk makan, kita dilarang untuk berhubungan suami istri. Ketika kita sholat, pasti kita tidak boleh makan, bahkan kalau ada sisa makanan kemudian ketelan, itu batal. Tidak boleh makan, apalagi hubungan suami istri ketika sholat. Bahkan ketika sholat lebih ketat lagi. Kalau ketika puasa kita masih boleh ngobrol, ketika puasa kita masih boleh tidur, tapi ketika sholat kita tidak boleh makan, tidak boleh bicara, tidak boleh melakukan apapun, bahkan bergerak pun tidak boleh, kecuali kurang dari 3 gerakan. Ini membuktikan bahwasanya nilai dari puasa ada di dalam sholat. Betapa mulianya sholat. Ini
Jadi jangan sampai goyang. Ya kalau goyang itu sudah tidak menghadap kiblat. Maksudnya apa? Ketika sholat kita memang betul-betul harus hadir di depan Ka'bah seperti orang haji. Walaupun dohirnya kita ada di tempat-tempat, tapi hati kita harus ada di depan Ka'bah, mengingat Allah menghadap kiblat. Oleh karena itu hadirin, yang disebut dengan amanu artinya ibadah, yang disebut dengan ibadah artinya yang utamanya tidak lain adalah sholat. Oleh karena itu, monggo ibu-ibu bapak-bapak, anak-anak kita ini kadang-kadang masih mudah sekali meninggalkan sholat. Ini jangan sampai jadi jariah suh kita. Karena orang-orang yang tidak sholat sekarang, yang begitu mudahnya meninggalkan sholat, saya yakin ketika kecilnya tidak dididik dengan baik untuk sholat oleh orang tuanya, dan itu menjadi warisan terburuk buat kita sendiri. Makanya Allah sampaikan di dalam Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta, Inna nahnu nuhyil mauta, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa kata Allah? Aku nanti akan hidupkan yang mati-mati itu. Maksudnya ketika kita mati, nanti akan dihidupkan kembali. Jadi jangan disangka kematian itu adalah akhir dari segalanya. Itu awal dari segalanya. Wa naktubu ma qaddamu. Kami menulis semua yang kamu lakukan. Tapi ini yang terakhirnya. Wa atharahum, dan kami pun menulis warisan-warisan yang kamu tinggalkan. Athar itu artinya bekas, bekas yang baik. Asatid didik santri, santrinya jadi ulama, mengalir pahalanya. Tapi sebaliknya, orang tua tidak mendidik anak dengan baik, anaknya tidak sholat, ngalir terus itu dosanya kepada orang tua. Makanya ada salah satu ulama mengatakan, tuba bimayyitin dakhala al-qabr bi dzambi. Sungguh bahagia seorang mayit kalau dia mati hanya dengan dosanya saja. Maksudnya apa? Banyak dari kita yang mati nanti ternyata ketika, bayangkan ketika kita sudah diadili dosa, kita datang lagi dosa. Anak kita ternyata tidak sholat gara-gara kita tidak didik dia dengan baik. Cucu kita, buyut kita, terus itu gara-gara kita tidak mendidik anak kita dengan baik. Oleh karena itu, monggo sampai Rasulullah menekankan betul, kalau sudah 7 tahun mulai untuk dididik sholat lima waktu. 10 tahun kalau masih nggak sholat, pukul boleh, kata-kata Nabi. Sampai dipukul boleh, walaupun berarti pukulan orang tua, bukan dipukul. Bagaimana caranya? Dengan cara yang keras. Karena kalau 10 tahun saja masih tidak mau sholat, masih tidak mau sholat, ini bisa jadi tahun ke-11, tahun ke-15, tahun ke-20 sudah susah lagi. Karena seperti yang kita tahu, filosofi pohon yang ada dalam kitab Akhlaqul Banin, ketika ada seorang anak bertanya kepada bapaknya ketika berjalan dalam sebuah taman, Pak, ini kenapa kok pohonnya melengkung? Tidak hafal betul ceritanya. Ya, kenapa pohon ini melengkung? Kemudian sang bapak, ya karena sejak kecilnya dia tidak diluruskan. Ya sudah, ayo kita luruskan sekarang, kata anaknya. Nggak bisa, sudah tua, udah nggak bisa diluruskan, nantinya patah. Maksudnya apa? Itulah anak kita. Jadi anak kita itu masih pohon yang kecil, luruskan sejak sekarang. Sampai Rasulullah suruh didik dengan keras, 10 tahun gak sholat, sampai harus dengan menggunakan cara yang keras. Makanya ibu-ibu kalau sayang anak 10 tahun belum sholat, pukul gak apa-apa, ya dengan cara yang terbaik. Atau kalau tidak dipukul, buat sesuatu hukuman yang seharusnya membuat dia jerah. Karena sekali lagi ini urusannya Muslim ini yang 85% di Indonesia
kita bisa lihat mereka setiap minggu, setiap bulan, aku di pondok, kemudian kita bisa kerja secara tenang, anak kita dijaga oleh para kiai, para asatidz. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita masuk kepada surah Al-Nashr atau bahasanya di dalam Al-Quran itu namanya surah Asy-Syarh, yaitu yang pertama Al-Nashr laka sadrak. Hadirin, di dalam surah Al-Nashr ini disampaikan asbabun nuzulnya, bahwasanya wa hiya tuhi bi anna hunaka dha'iqatun kanat fi ruhil rasul li amri min umuri hadhihi da'wah allati kallamaha. Jadi surat ini adalah asbabun nuzulnya ketika Kanjeng Nabi merasa hatinya itu mulai merasa sedih, tertekan, merasa berat sekali, merasa terbebani dengan dakwah. Karena ini ingin menunjukkan Rasulullah juga adalah manusia, walaupun manusianya tidak seperti kita, bentuknya seperti kita, tapi nilainya jauh. Bahasa mudahnya itu sama-sama batunya, tapi kalau Kanjeng Nabi batu jamrud, batu berlian, kalau kita batu uruk, batu bata, beda kemuliaannya. Tapi tetap secara basyariah, secara kemanusiaan, Nabi pun mempunyai hati. Dan ketika bayangkan kaum jahiliyah yang sudah terbiasa untuk menyembah berhala, ternyata Kanjeng Nabi disuruh oleh Allah untuk membuat mereka menyembah kepada Allah. Masya Allah, itu sebuah tugas berat. Makanya Rasulullah pun pernah ya, bukan terus-terusan, pernah merasa berat dengan itu. Ya, bayangkan kita yang ingin merubah akhlak anak saja dari sopan ke tidak sopan itu susah. Ini disuruh merubah tauhid, menyembah berhala untuk menyembah kepada Allah. Prosesnya bagaimana? Yang tadinya orang biasa mereka anggapnya, sekarang harus mengaku Rasul Allah. Itu berat, bayang Allah, berat sekali. Apalagi ditambah dengan paman-pamannya yang mengganggu dan mencaci dan membuat orang-orang untuk menyerang Nabi Muhammad. Keluarganya sendiri lagi. Oleh karena itu Allah ingin menyampaikan ini dengan sejelas-jelasnya kepada Kanjeng Nabi utamanya, dan juga ini tetap pastinya bukan untuk Kanjeng Nabi saja, tapi untuk kita. Yang pertama, Allah menekankan alam nashrah laka sadrak. Apakah aku belum membukakan, melapangkan kepadamu dadamu? Kata Allah kepada Kanjeng Nabi. Jadi ini bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, khususnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun, apa Nabi Musa berkata? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang kita jadikan sebagai doa untuk membuka hati kita. Itu doa Nabi Musa. Nabi Musa minta dulu kepada Allah, ya Allah bukakan hatiku ya Allah untuk menghadap semua ini. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah sudah jamin, alam nashrah laka sadrak, aku tuh sudah membukakan hatimu. Berarti saking tekanan berat sekali sehingga masih terasa oleh Rasulullah saat itu ada beban dalam dirinya. Oleh karena itu Allah saking cintanya kepada Kanjeng Nabi memang sudah terus membukakan hatinya.
Sedangkan dengan logika kita yang membuat kita bahagia adalah rumah, yang membuat bahagia adalah kendaraan, yang membuat bahagia kita adalah benda-benda yang lain ataupun anak, itu akan tidak menjamin kita bahagia. Karena jangan disangka, orang-orang yang hidup dalam kehidupan ini sudah Allah takdirkan masing-masing. Bahkan penyakit saja sudah dibagi masing-masing. Jadi orang kaya penyakitnya kanker, orang kaya kadang penyakitnya lebih tinggi yang mengeluarkan butuh dana sampai jutaan dan ratusan miliaran. Nah, kalau yang di sawah, ya, yang kita yang di kampung, saya di kampung apa penyakitnya? Paling apa? Panu, apalagi penyakit-penyakit biasa. Ya, walaupun ada juga sebagian dari zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang karena saking makannya yang kita sama-sama tidak jaga, penuh dengan penyedap dan sebagainya, jadi semuanya kena. Ini penyakit yang harusnya buat orang kaya saja zaman dulu, ternyata buat orang-orang yang miskin juga akhirnya kena. Hadirin yang dimulakan Allah, artinya alam nasyrah itu ingin menekankan Allah yang akan membuat kamu terbuka hatinya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, kembalikan kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikan kepada Allah? Yang disebut dengan tawakal. Nah, ini dia. Ilmu tawakal memang ilmu yang salah satu yang paling berat. Sekelas dengan khusyuk, sekelas dengan istiqomah, dan inilah yang disebut dengan tawakal. Kenapa tawakal berat? Sangat berat. Kita kalau hajatan, misalnya mau hajatan, ini udah beli, nanti gimana kalau hujan? Wah, pikiran stres. Anak masuk ke kampus, ini lulus atau enggak, sampai khawatir. Anak kemana nanti gimana? Perusahaan ini nanti untung rugi atau tidak? Oh, Masya Allah, semuanya diserahkan kepada diri kita sendiri, dibebankan kepada kita. Itulah yang disebut tidak tawakal, membuat khawatir. Akhirnya kalau yang ekstra lagi namanya depresi, karena dia dari kekhawatiran. Khawatir ini, gue mengenet, nanti gini, nanti gini, bagus. Kalau orang tawakal, bismillah, saya lakukan ini, hasilnya terserah Allah. Betul-betul diserahkan kepada Allah. Bukan saya lakukan ini, hasilnya setelah terserah Allah. Tapi lamun bisa lulus, ya pada lamun bisa, lamun bisa, udah serahkan kepada Allah. Ya Allah, yang pernah saya sampaikan ketika hati saya muda, saya diberi wirid oleh guru saya itu, wa nufaqidu amruna ilaika ya Allah, innaka alimu bil ibad. Nufaqidu amruna, saya serahkan semuanya ini kepadamu ya Allah, engkau tahu keadaanku. Nah, ini makanya pertama, tawakal. Biar hati kita itu terbuka, lapang dada, tawakal. Karena apa? Karena resiko kehidupan kita itu di dunia ini, semuanya itu sudah ditakar oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah ditakar, tenang. Kalau kita yakin dengan Allah, gak mungkin Allah itu menyakiti ciptaannya. Gak mungkin Allah menyakiti ciptaannya. Allah sudah takar kita. Hatta kalaupun kita ternyata dikasih penyakit oleh Allah, yang seberat apapun, Allah tahu itu kadar kemampuan kita. Makanya selalu ditekankan bahwasanya ketika kita sudah tawakal kepada Allah, kemudian kita tahu ke dunia ini adalah ujian. Jadi kalau misalnya susah di dunia ini, bukan berarti nanti susah di akhirat. Ya pengennya sih kita enak di dunia, enak
itu ternyata sudah dicatat sebagai ahli surga. Makanya di salah satu yang perlu kami sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak ini, calon ahli surga atau ahli surga. Halo, calon ahli surga atau ahli surga. Halo Bu, calon tak ahli surga? Yang optimis, calon tak ahli surga. Calon legislatif atau dewan DPRD. Kalau masih calon tidak pasti dia jadi calon jadi DPRD. Belum tentu. Tapi kalau ahli surga ya sudah ditentukan. Maksudnya apa? Kita ini ahli surga. Amin. Karena kita ini harus optimis. Tapi optimis juga dengan takaran kita. Kalau bukan optimis ya lakukan yang terbaik untuk menuju ke surga Allah. Oleh karena itu hadirin, bila kita baca contoh. Oleh karena itu, bayangkan bagaimana proses keimanan bila bin Rabah sampai digencet dengan batu dan sebagainya untuk mengikuti syariat Allah. Kita tidak perlu digencet batu, tidak perlu disabeti. Semuanya sudah disediakan, masjid bagus, pengajian ada, masih saja jauh dari Allah. Betapa perlunya Allah kepada kita. Oleh karena itu hadirin, kembali ke ayat yang pertama, alam nasyrah laka sadrak. Jadi yang pertama biar terbuka hati kita. Yang pertama tawakal, serahkan kepada Allah. Sudah serahkan kepada Allah. Tapi ikhtiar juga kita harus lakukan maksimal, totalitas, tanpa batas. Bukan doanya saja saya serahkan semuanya kepada Allah tanpa usaha. Seperti yang sering kita sampaikan, usaha tanpa doa sombong, tapi doanya tanpa usaha ya bohong. Wa wada'na 'anka wizrak. Apa kata Allah untuk Nabi Muhammad dan kita juga? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripada beban. Setiap orang punya beban. Kita pasti punya beban. Apapun posisi kita, profesi kita, punya beban, punya kewajiban, punya amanah. Walaupun sekecil apapun, itu amanah. Beban dari kehidupan kita. Allah ingin menekankan kepada kanjeng Nabi Muhammad agar lebih optimis untuk berdakwah. Apa kata Allah? Wa wada'na 'anka wizrak. Aku sudah ringankan beban, bahkan aku hilangkan beban. Intinya apa hadirin? Sebetulnya kalau Allah ingin cobaan yang dihadapi kanjeng Nabi Muhammad itu lebih besar dari itu, tapi Allah ringankan karena dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah, dan Allah ingin menekankan bahwasanya dakwah ini sudah seperti itu, sudah ringan kata Allah. Tidak sesulit kanjeng Nabi Nuh. Nabi Muhammad ketika dikasih kewajiban, kata Allah, mendapatkan Iqra, besoknya alhamdulillah langsung dapat pengikut Siti Khadijah. Lanjut dapat pengikut Ali bin Abi Thalib. Lanjut dapat pengikut Abu Bakar Siddiq, Arqam, dan seterusnya. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah cuma oleh 80. Coba bayangkan.
pegang ini sampai seharian. Inilah beban hidup. Beban hidup ini itu kalau kita tidak serahkan, kita handle semuanya, kita khawatirkan semuanya, kita pikirkan semuanya, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Maka taruh, letakkan beban ini kepada Allah. Tugas kita ikhtiar, hasilnya jangan dipikirkan, udah serahkan kepada Allah. Karena akan lebih berat nanti, tambah lama tambah berat. Jadi kalau punya beban ini anak, beban ini, numpuk kamu berat. Hari ini berat, besok kamu berat. Sama dengan kebencian, kedengkian. Hari ini berat, hari ini melakukan kedengkian, dosanya sekian, besok dosa lebih banyak. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, serahkan kepada Allah. Alladzi anqadha dhahrak. Aku telah ringankan apa-apa yang memberatkan punggungmu. Lanjutan dari ayat yang kedua. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Artinya Allah, kata Allah kepada kanjeng Nabi, aku pun sudah memuliakan namamu. Jadi ini ingin menekankan bagaimana cintanya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata yang memang kita bayangkan berat itu, ternyata kata Allah itu tuh sudah sedikit ringan, kata Allah. Prosesnya lebih mudah. Makanya jangan sampai hatimu gundah gulana. Makanya ketika Allah nanti tutup, inna ma'al usri yusra, tenang, nanti akan ada masanya kamu sukses. Nanti kita akan jelaskan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan namamu, aku muliakan kamu. Ini tidak lain juga untuk kita. Kalau ingin kita dimuliakan oleh Allah, mulia di depan manusia, kita adalah harus menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Tinggi jabatan tapi melanggar aturan Allah, apalagi aturan manusia, hina. Banyak uang, mungkin di depan kita iya, di belakang diomongin. Makanya kalau kita ingin mulia kata Allah, di depan manusia, kamu harus dekat denganku, kata Allah. Kemudian ini menjadi salah satu poin utama dari alam nasrah, fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Penjelasannya di dalam tafsir yang juga luar biasa. Innal usri la yakhlu min yusrin yusahibuhu wa yulazimuhu. Sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti akan selalu ditemani kemudahan. Nah, ini pertama adalah janji kepada Nabi Muhammad, nanti akan datang masanya. Karena surat ini adalah surat Makkiyah ketika Nabi masih di Mekah, masih berat-beratnya perjuangan. Tapi kata Allah, nanti akan datang masanya di mana manusia akan masuk Islam semua. Makanya disambut Nabi dengan surah, disambut dengan An-Nasr. Tidak jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti masuk agama Islam semua. Dan itulah salah satu dari janji Allah yang nyata. Jadi inna ma'al usri yusra. Ini juga buat kita, bapak-bapak sekalian. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada namanya syukur. Syukur itu ada 4 tingkatan. Yang pertama namanya tamada. Tamada itu artinya dia memuji Allah, tapi sebetulnya hatinya masih ngeluh.
Yang ketiga syukur. Syukur apa? Dia memuji Allah. Nah ini bedanya. Dia memuji Allah dari kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, dari rizki yang diberikan kepada kita. Setelah itu dia keluarkan hartanya sebagai sedekah, syukur terhadap nikmat Allah. Itu baru syukur. Jadi orang yang syukur itu bukan cuma alhamdulillah. Kalau alhamdulillah baru tahmid, baru memuji Allah. Kalau syukur punya dapat hadiah atau dapat bonus bisa 2 juta, harus ada yang keluar. Entah 10.000, entah 20.000, entah syukur. Nah yang ketiga, yang keempat ini yang sangat nyambung dengan kalimat Ma'al Usri Yusra. Yang keempat adalah syakur. Kalau yang ketiga namanya syukur, dari kalimat dari syakartum azidannakum. Kalau yang keempat dari kalimat afala takuna 'abdan syakur. Syakur itu syakur adalah orang yang bisa bersyukur ketika dia mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan keburukan. Jadi musibah dengan nikmat bagi orang-orang yang kelasnya syakur itu sudah tidak ada bedanya. Mendapatkan nikmat dengan mendapatkan musibah itu tidak ada bedanya, atau minimal bedanya sedikit. Kalau kita masih kelas syukur mungkin atau mungkin takmid, yang kita syukuri adalah yang kita dapatkan adalah ini nikmat dari Allah, dapat bonus, dapat prestasi. Tapi ketika dapat musibah, pusing. Tapi orang yang kelasnya sudah syakur, ketika mendapat rezeki, alhamdulillah. Ketika dapat musibah, ini adalah tanda dari Allah akan datang sesuatu yang besar. Ini adalah surat cinta dari Allah. Setelah ini pasti ada sesuatu yang besar. Jadi hatinya sudah Allah. Kesulitan dari Allah, kemudahan dari Allah. Ketika dapat rezeki tidak sombong, selalu ingat Allah. Ketika susah pun selalu ingat Allah. Kita kalau susah baru ingat Allah. Nah ini Masya Allah. Oleh karena itu, apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. 2 kali. Yang pertama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya hadirin, ini adalah sebagai motivasi kita. Hidup itu adalah ujian. Jangan disangka ujian itu penyakit itu saja. Jangan disangka ujian itu musibah. Harta itu ujian. Jabatan tinggi ujian. Kekuasaan ujian. Bagaimana dia bisa menjadikan kekuasaan itu mendekatkan kepada Allah, bermanfaat untuk umat, atau dia malah menjadikan kekuasaan untuk memperkaya diri dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin, mari kita ingat selalu bahwasanya kalau yang nikmat itu dari Allah, yang susah juga dari Allah. Nanti kitanya tinggal pasrahkan, kita hanya ditugaskan untuk berikhtiar, hasilnya itu dari Allah. 2 kali kalimat ini ingin menekankan itu. Jadi kalau ada kesulitan, nanti berarti ada kemudahan. Atau kalau bahasa lain, kalau ingin mendapatkan kemudahan, memang harus sulit-sulit dulu sekarang. Nah ini yang sering saya sampaikan di sana. Wa man la tatuhinna ba'da ta'mi. Sesungguhnya kenikmatan itu tidak akan datang kecuali setelah kepayahan. Atau dalam bahasa lain saya sering sampaikan, tidak ada jalan datar menuju kesuksesan. Tidak ada. Sukses itu datar, tidak bisa. Main game sukses, nyantai sukses, tidak bisa. Harus belajar apa sukses. Oleh karena itu, kesulitan dulu memang harus kita lakukan, nanti baru ke kebahagiaan. Makanya di dunia juga disebut sijnul mu'minin. Ini sulit buat kita, banyak aturan, tapi nantinya inna fa idza faragta fansab
harta itu. Selanjutnya ingin menekankan juga kepada kita bahwasanya musibah itu dari Allah, nikmat itu dari Allah. Semuanya ujian untuk kita. Apakah ini semuanya akan mengingatkan kita kepada Allah? Semoga harta yang diberikan kepada kita tidak membuat kita lupa kepada Allah. Semoga musibah yang menimpa kita bukan menjadi alasan kita untuk mengeluh kepada Allah. Selalu bersyukur, selalu menjadikan semuanya sebagai wahana pendewasaan, wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa habibina wa tafina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ja'alna anhu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma